Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismillah Al-Kalbi dengan NIM 36202130253 dari kelas 3B Prodi Teknik Manufaktur Kapal. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal inspeksi las. Soal pertama, jelaskan jenis-jenis cacat pada material berdasarkan lokasi berada. Eh, Yang pertama adalah vakansi. Hal ini terjadi ketika temperatur kristal cukup tinggi, di mana atom-atom bergetar dengan frekuensi tertentu dan secara acak dapat meninggalkan kisi. Lokasi kisi yang ditinggalkan disebut vakansi atau kekosongan. Kedua adalah cacat Frankel. Cacat Frankel adalah kekosongan pasangan ion dan kation interstitial atau kekosongan pasangan ion dan anion interstitial. Yang ketiga adalah cacat Schottky, adalah kekosongan pasangan kation dan anion. Yang keempat adalah interstitial dan substisional, yaitu cacat ini terjadi karena adanya atom lain yang menyusup dan adanya pergantian atom pada susunan atom. Soal kedua, bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada material-material logam? Prinsip kerja magnetik yaitu arus listrik digunakan untuk membangkitkan medan magnet dalam bahan. Arah medan magnet akan dibelokkan sehingga terjadi kebocoran flux magnetik bila melalui cacat. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan. Soal ketiga, jelaskan tentang kerapatan flux, density flux, dan kaidah tangan kanan dan tangan kiri. Kerapatan flux listrik, atau yang bisa disebut density of electric flux, adalah medan vektor yang besarnya sama dengan banyaknya garis flux yang menembus permukaan yang normal terhadap garis tersebut, dibagi dengan luas permukaan tersebut. Kaidah tangan kanan. Bila penghantar konduktor di aliran listrik maka akan terbentuk medan magnet dengan arah tertentu. Arah medan magnet ini tergantung dari arah arus listrik yang mengalir. Kaidah ibu jari kanan sama dengan kaidah ulir kanan pada skrup. Ibu jari menunjukkan arah aliran arus listrik dan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet yang terbentuk. Kaidah tangan kiri, jari telunjuk menunjukkan arah flux dan fluksi magnet. Jari tengah menunjukkan arah arus listrik, ibu jari menunjukkan arah gerakan konduktor. Selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan tujuan dari demagnetisasi sisa. A. Mampu mengurangi besarnya nilai puncak arus inrus pada ketika dilakukan proses energisasi. B. Digunakan untuk mengurangi flux sisa pada inti transformator merupakan sebuah full bridge inverter yang menggunakan suplai tegangan DC dan menghasilkan gelombang AC berbentuk kotak. Soal kelima, sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Kelebihan magnetic particle test lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan. Relatif lebih mudah dan murah, pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit, pekat terhadap terletak pada permukaan yang sangat halus dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Dapat digunakan pada material yang dicat tipis dan bagian pelat. Kekurangan magnetic particle test yaitu hanya bisa digunakan pada material baja. Pembersihan pasca pengujian mungkin diperlukan. Kebutuhan ampere yang tinggi pada material yang besar, proses demagnetisasi mungkin diperlukan. Pengujian berulang mungkin diperlukan, tergantung pada kerumitan bagian pada material. Material bisa saja rusak karena RC yang dihasilkan saat menggunakan pots atau headstocks. Soal ke-6. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik PROTS. PROTS dan kabel biasanya dipakai bersama dengan peralatan mobile. Sering diperlukan dua teknisi untuk mengoperasikan PROTS dan mengaplikasikan serbuk magnet. Magnetisasi longitudinal dapat dihasilkan dengan cara melilitkan kabel membentuk sebuah kumparan.
Dimungkinkan juga untuk menggunakan sentral konduktor yang diklaimkan di antara kedua kabel untuk menghasilkan magnetisasi melingkar. Peralatan mobil biasanya menggunakan serbuk kering, namun dapat juga menggunakan kaleng bertekanan atau tangki terbuka. Ketujuh, jelaskan pengujian magnetik tes dengan menggunakan teknik headshot. Magnetisasi melingkar induksi langsung dengan mengalirkan arus ke dalam benda memakai headshot dan juga bisa memakai pots. Bidang yang dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara prot. Teknik kontak prot memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan. Seringkali cukup dalam arus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. Soal nomor 8. Jelaskan pengujian magnetik dengan menggunakan teknik sentral konduktor. Induksi tak langsung dilakukan dengan menempatkan konduktor pembawa arus ke dalam spesimen. Metode ini dikenal sebagai teknik sentral konduktor. Magnetisasi sirkular akan mendeteksi diskontinuitas yang arahnya antara 45 sampai 90 derajat terhadap garis-garis gaya magnet letak yang arahnya sejajar dengan garis-garis gaya magnet tidak akan menarik partikel karena tidak terjadi kutub magnet atau kebocoran mudah. Soal nomor 9, jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Medan magnet longitudinal diindikasikan ke dalam material dengan cara satu, yoke yang terbuat dari ini busi lunak. Bersensitivity rendah yang dimagnetisasi memakai kumparan kecil di sekeliling batang horizontalnya. Dua, kumparan solenoid. Jika panjang spesimen beberapa kali lebih besar dari diameter atau penampangnya, spesimen dapat dimagnetisasi dengan menempatkannya di dalam kumparan. Kekuatan medan yang dihasilkan di dalam kumparan tergantung pada jumlah lilitan dalam kumparan, kuat arus yang melalui kumparan, dan diameter kumparan. 3. Magnetisasi memakai kabel. Jika benda uji terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kumparan, maka kabel tembaga berisolasi dapat dipakai sebagai kumparan untuk menghasilkan magnetisasi memanjang pada benda. Soal ke-10, jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan keefektifan penggunaan partikel magnet untuk menguji material. Pertama, permeabilitas. Sifat bahan yang mungkin aliran rembusan secara mengalir melalui rongga port. Dua, reluktansi. Tahanan magnetik untuk menetapkan garis flux magnet dalam bahan yang ditentukan. Sehingga reluktansi dapat diartikan sebagai tahanan magnetik dari suatu rangkaian magnetik terhadap flux magnet. Tiga, magnetisme sisa. Sisa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan badan magnet eksternal dan rangkaian. Keempat, retentivitas merupakan medan magnet yang magnet sisa merupakan medan magnet sisa yang masih terdapat pada material di induksi magnet. Dalam pengertian lain, retentivitas atau remanence merupakan kemampuan suatu material untuk menahan magnetisme sisa dengan jumlah tertentu. Terakhir, gaya Kersif. Gaya magnetisasi pembalikan diperlukan untuk menghilangkan magnetisme sisa dari dalam material seperti ditunjukkan di atas. Baja yang dikeraskan memerlukan gaya magnetisasi pembalik yang lebih besar untuk menghilangkan magnetisme sisa. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.